Kita mulai aja ya mengenai materi geografi hari ini mengenai awan ya. Materinya sudah dikirim di Kuiper. Itu judulnya awan. Silakan di-download dalam bentuk Word. Terus kalian kerjakan nanti biasa latihan soalnya ya. Kita mulai. Nah, kita ke definisi awan terlebih dahulu. Bahwa awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terbentuk karena adanya pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat dan sangat dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa awan ini kumpulan dari titik-titik air atau uap air yang saling menarik satu sama lain sehingga menjadi gumpalan. Kenapa menjadi padat? Karena semakin tinggi suhu udara itu semakin dingin sehingga si uap air itu menjadi kristal es ya dan mengumpul menjadi awan. Bisa di awan itu kenapa sih bisa menurunkan hujan? Karena awan itu sudah berada di titik jenuh. Artinya titik jenuh itu si awan itu sudah banyak sekali mengandung air sehingga berat dan akhirnya turunlah hujan. Kita ke pembagian jenis awan. Yang pertama ada menurut bentuknya. Jadi awan itu menurut bentuknya itu ada 3. Ada awan cirrus, ada awan cumulus, dan ada awan stratus. Kita bahas dulu di awan cumulus ya. Yang namanya awan cumulus itu adalah awan yang bergumpal ya. Awalnya itu berbentuk besar. Seperti kita lihat domba gitu ya, bulunya bergumpal-gumpal gitu. Ika itu berarti yang namanya awan cumulus berdasarkan bentuknya ya. Awannya itu besar, padat, dan juga bergumpal gitu ya. Bertumpuk seperti itu. Terus ada awan stratus. Kalau awan stratus ini bisa dikatakan kabut ya. Merupakan awan tipis yang tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara merata. Kan kalau awan cumulus itu bergumpal-gumpal, tetapi dia tidak sampai menutupi langit gitu ya. Kalau awan stratus ini awannya tuh tipis, tapi dia tuh lebar seperti kain gitu ya, dan menutupi langit. Gitu. Dan bentuk yang ketiga adalah awan cirrus. Nah, awan cirrus ini adalah awan yang sangat tinggi. Ya bentuknya seperti kristal es dan bentuknya itu seperti bulu-bulu ayam gitu ya, yang terpisah satu sama lain. Ini ada gambarnya nih. Nah, ini awan cirrus. Ini awan stratus menutupi langit ya, tipis. Dan ini ada awan cumulus, yaitu bergumpal bersatu banyak gitu ya, sehingga awannya itu besar. Nah, kita ke awan berdasarkan ketinggiannya ya. Yang pertama ada awan dengan ketinggian 16 sampai 12 km dihitung dari permukaan litosfer sampai atmosfer. Nah, yang pertama ada awan cirrus. Nah, ini ya, awan cirrus itu gambarnya ini. Awan ini halus dan berstruktur seperti bulu burung. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau kita menyebuti bulu ayam, kita pisahkan satu-satu, itu bentuknya seperti awan ini, awan cirrus ya. Tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih, jadi awannya itu memanjang dan agak berjarak ya. Nah ini, awan ini tergolong awan yang paling tinggi ya. Dia berbentuk kristal es si awan ini, ya. Tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih, tersusun berjajar dan melengkung. Sering terdapat kristal es dan suhunya sangat dingin. Kenapa sangat dingin? Awan ini menempati yang ini merupakan awan yang paling tinggi dari awan yang lain. Sehingga kan menurut hukum Weis-Ballot itu setiap naik 100 meter itu suhu turun 0,6 derajat. Ya. Nah, yang kedua ada awan cirrostratus, yaitu awan yang sangat halus dan terlihat seperti kain tepis putih. Kalian pernah lihat di jendela itu kan ada si kainnya tuh yang tipis. Nah, awan itu kayak si kain tipis itu yang putih. Jadi emang awan ini kayak tidak seperti terlihat. Awan ini tidak terlihat sih karena memang awannya tuh tipis sekali, tetapi menutupi awan, tetapi menutupi langit gitu ya. Tetapi tipis kayak kelambu gitu ya, kayak seperti penutup bayi agar terlindung dari nyamuk. Nah, awan itu bentuknya seperti itu ya teksturnya. Awan ini termasuk awan
bentuk stratus ya. Terus ada awan cirrocumulus ya. Awan ini tuh kayak kumpulan domba yang lagi diarak gitu ya. Nah ini awan cirrocumulus ya. Jadi kayak domba yang lagi diarak seperti sound the ship gitu ya, kayak diarak. Dan mereka itu kalau cirrocumulus ini bergumpal tapi padat gitu bergumpalnya itu. Satu dengan yang lain itu padat gitu ya. Jadi emang kayak kawanan domba yang lagi diarak gitu. Ya. Terus ada di awan dengan ketinggian 3-6 km ya. Yang pertama ada autocumulus. Nah, autocumulus ini mirip dengan awan cirrocumulus ya. Tetapi si gumpalan-gumpalan awannya itu tidak sepadat yang dimiliki oleh cirrocumulus gitu ya. Autocumulus itu lebih berjarak si awannya itu. Bergumpul tetapi tidak sepadat cirrocumulus ya. Kalau autocumulus itu lebih berjarang-jarang ya. Mereka bergumpal tetapi tidak sepadat cirrocumulus ya. Mereka lebih jarang, mereka lebih berjarak satu sama lain antara gumpalan satu dengan gumpalan lainnya. Terus ada altostratus ya. Kita udah bicarakan tadi bahwa stratus itu awan tipis yang bisa menutupi langit. Nah, kalau altostratus ini awan yang luas, artinya luas ini mereka bisa menutupi langit yang kita lihat gitu ya. Dan hampir menutupi langit. Nah, kalau altostratus ini ciri khasnya awannya suka berada pada sore hari gitu ya. Ini contoh ada gambarnya. Nah, terus ada awan rendah ya. Ada stratocumulus. Merupakan awan tebal luas dan bergumpal-gumpal dan tampak seperti gelombang laut. Nah, kalau stratocumulus ini sama dengan ini ya, altostratus. Tetapi dia tuh bentuknya gabungan antara awan stratus dan awan cumulus. Kan kalau bentuk cumulus itu tadi bergumpal-gumpal, kalau stratus itu tipis seperti kain putih, seperti kelambu, seperti kain untuk menutupi bayi dari nyamuk, tetapi jadi digabung. Awan ini luas menutupi langit, tetapi tebal gitu, sehingga si langit benar-benar terlihat awan aja gitu, gak seperti altostratus yang memang si sinar matahari juga masih kelihatan gitu kan, langit juga masih terlihat. Tetapi kalau stratocumulus ini sudah dia menutupi langit, seluruhnya, juga awannya bergumpal juga gitu. Terus ada awan stratus ya. Nah, kalau awan stratus ini sering kita lihat di pagi hari. Kalau misalkan kita rumahnya di Pangalengan gitu kan, di Lembang, pasti kan kita setiap subuh itu suka melihat kabut. Nah, itu namanya awan stratus. Itu awan lebar seperti kabut tidak berbentuk. Nah, ada awan nimbostratus. Nah, kalau misalkan kalian mengalami yang namanya hujan gerimis di daerah kalian, berarti kalian sedang berada di bawah awan nimbostratus gitu ya. Yaitu awan yang menimbulkan hujan gerimis dan awannya itu berwarna abu ya. Jadi menyebabkan langit itu apa ya? Kelam gitu ya. Menyebabkan si langit itu mendung gitu ya. Nah, itu berarti nimbostratus, tetapi tidak semua awan yang memang si awannya itu membuat langit menjadi mendung, tetapi tidak semua menyebabkan hujan gitu, tergantung uap air yang dikandung oleh si awan tersebut. Nah, kalau misalkan kalian lihat di daerah kalian ada mendung dan hujan gerimis, berarti itu awannya awan nimbostratus ya. Nah, sekarang ada awan yang bisa dikatakan berbahaya ya. Yang pertama ada awan cumulus. Nah, awan cumulus itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa awan yang bergumpal dan berbentuk besar. Yang pertama ada awan cumulus, awan yang mengandung kristal es pada siang hari karena udara yang naik. Nah, biasanya kalau awan yang banyak seperti ini bergumpal-gumpal itu biasanya menyebabkan hujan. Ya.
karena dia sudah jenuh sekali dengan uap air. Maka pasti awan ini bisa berbentuk bergumpal-gumpal dan besar karena dia itu tergabung dari awan satu dengan awan yang lain bergabung sehingga dia bentuknya besar. Ketika dia sudah berat dengan massa air, dia akan hujan, menurunkan hujan. Nah, ini adalah awan yang paling berbahaya. Nah, awan cumulonimbus ya, awan yang sangat besar menjulang tinggi, bentuknya tuh kayak seperti batu jamur ya. Kita lihat di litosfer waktu itu. Bentuknya itu besar, terus menjulang ke atas. Nah, si awan ini biasanya ketika datang awan ini, daerah kita akan mengalami yang namanya badai, yang namanya hujan lebat, sampai angin ribut yang diakibatkan oleh awan ini. Awan ini terbentuk oleh berjuta-juta awan menyatu sehingga banyak sekali uap air yang dibawanya karena dia dingin sehingga dia membawa tekanan angin yang sangat besar dan akhirnya turunlah hujan yang lebat dan angin ribut. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau untuk materinya sudah ada di paper, kalian tinggal download dalam bentuk Word ya, seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Gitu ya. Jadi kita kilas lagi bahwa awan itu adalah kumpulan uap air atau titik air atau kristal air yang berkumpul di atmosfer. Awan ini kenapa sih bisa ada? Karena awan ini merupakan sebuah hasil penguapan air laut, penguapan oleh air sungai, oleh air danau, oleh air tanah yang disinari oleh matahari sehingga dia menghasilkan uap dan terbang ke atas berkumpul menjadi awan ya. Awan menurut bentuknya dibagi menjadi 3 ya. Ada awan cumulus, ada awan stratus, ada awan cirrus. Kalau awan cumulus itu adalah awan yang bentuknya bergumpal seperti domba gitu. Jadi dia kayak bulu domba aja gitu. Nah, itu namanya awan cumulus. Terus ada awan stratus. Kalau awan stratus ini awan yang tipis sehingga dia bisa menutupi seluruh langit, tapi emang tipis awannya itu. Seperti kain putih yang suka jadi jendela gitu ya, yang jadi hordeng gitu. Terus kalau awan cirrus itu adalah tergolong awan yang bentuknya itu memanjang seperti bulu ayam ya, dan dia itu mempunyai formasi berjajar gitu. Itu awan cirrus. Kalau awan cirrus ini biasanya adanya di pagi hari sekitar jam 8, jam 9 gitu ya. Dia berjajar gitu seperti pindang lah istilahnya kalau awan cirrus ini. Nah, itu pembagian awan berdasarkan bentuk. Ada juga pembagian awan berdasarkan ketinggiannya gitu kan. Ya, yang kayak di film cumulonimbus benar. Bentar ya, Bapak mau tanya awan itu berada di lapisan mana? Kan banyak lapisan ya, ada lapisan termosfer, lapisan stratosfer. Nah, kalau awan ini yang namanya fenomena cuaca itu berada di lapisan stratosfer ya. Untuk lapisan termosfer yang lain itu nggak ada fenomena cuaca. Jadi awan itu cuma ada sampai di lapisan stratosfer, kira-kira tingginya sama dengan gunung lah, sekitar 6.000 mdpl ya, sekitar seperti itu. Ada di atmosfer, dan atmosfer kan dibagi-bagi lapisannya gitu ya. Ada stratosfer, ada termosfer, ada ionosfer. Nah, ada di lapisan stratosfer dan troposfer. Pak, dari Nabila ya, angin cumulonimbus yang menyebabkan hujan angin, benar. Kenapa sih awan cumulonimbus ini menyebabkan hujan angin? Dia itu terbentuk dari awan yang sangat banyak ya. Awan satu berbentuk gabung dengan awan lain, terus bergabung dengan awan lain sehingga dia awan yang cukup besar menjulang tinggi ke atas. Kenapa sih dia menyebabkan hujan angin? Karena kan awan itu ada titik jenuhnya.
Jadi titik jenuhnya itu merupakan si awan itu sudah mengandung uap air yang banyak, sehingga dia udah berat, akhirnya dia menurunkan air tersebut. Kenapa sih membawa angin juga? Karena cumulonimbus itu kan terbentuk dari awan-awan yang memang bergabung, sehingga dingin. Dia mempunyai tekanan angin yang sangat besar, sehingga hujan turun, angin juga turun. Dan juga si angin ini menyebabkan badai juga, bisa menyebabkan apa sih, bentar juga gitu ya, kilat. Kenapa sih kilat itu bisa ada? Karena awan itu mengandung muatan negatif ya yang sangat banyak. Kenapa sih ada kilat? Karena yang menyebabkan kilat itu si awan itu ada muatan positif negatif, dan si kilat itu mencari muatan positifnya gitu. Nah, ketika kita pegang HP, pegang besi, itu merupakan, itu kan mengandung, yang namanya besi itu kan mengandung apa sih, ion negatif dan ion positif. Nah, si awan itu kenapa memunculkan kilat? Karena mereka itu banyak sekali ion negatif dan mereka mencari ion positifnya itu di bumi, sehingga ada kilat. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ya. Bapak berarti manusia juga muatan positif ya. Tetapi manusia ini tidak seperti besi ya. Jadi manusia ini muatan listriknya itu tidak semudah dialiri. Kan manusia memang punya apa sih, muatan positif, tapi manusia ini kurang menghantarkannya ya. Mudah menghantarkan itu ya besi gitu. Pokoknya hal-hal yang berbau besi dia mudah mengantarkan ion-ion positif dan negatif, juga mudah untuk mengantarkan panas gitu. Karena kan manusia ini ada lapisan kulit, jadi mengandung serat ya, jadi tidak langsung bisa menghantarkan listrik. Yang menghantarkan listrik itu benda-benda yang mengandung besi, itu mudah untuk disentuh oleh kilat itu ya. Gitu. Dari Arman, Pak, kalau yang seperti awan bentuknya tipis dan pergerakannya lambat, apa itu, Pak? Kalau awan ini bentuknya awan stratus ya, jadi awan yang memang lebar, tipis gitu ya. Pergerakannya lambat itu awan itu tergantung tekanan anginnya ya. Kalau misalkan anginnya cepat tekanannya, awannya pun juga bergerak sangat cepat gitu. Kalau misalkan anginnya tekanannya lambat, awan pun juga bergerak lambat ya. Dan contohnya itu yang tadi Arman bicarakan, nah ini ya, contoh awan yang bergerak lambat itu ada cirrostratus ya, bergeraknya tenang gitu. Terus ada awan ini altostratus, mereka biasanya ada pada sore hari ya. Nah, terus ada stratocumulus gitu ya. Jadi awan itu lambat tidaknya tergantung tekanan angin yang membawa angin tersebut. Yang membawa awan tersebut. Gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di desa berarti nggak tercemar asap motornya. Dari desa dia motor. Lanjut, apa lagi? Nah, mungkin seperti itu ya materi geografi hari ini. Kita ulas sedikit lagi kesimpulannya bahwa awan itu merupakan kumpulan uap air atau titik-titik air yang menjadi satu, hasil dari sebuah evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air ya, air danau, air laut, air sungai, air tanah, bahkan air kencing kalian pun juga bisa evaporasi kalau terkena sinar matahari. Terus ada transpirasi. Kalau transpirasi itu adalah penguapan dari tumbuhan gitu ya. Nah, itu.
itu merupakan sumber dari adanya awan ya, air intinya itu. Awan itu menurut bentuknya dibagi menjadi 3, ada awan kumulus yaitu awan yang bergumpal, ada awan stratus adalah awan yang menyebar yang luas gitu ya sehingga menutupi langit, terus ada awan cirrus. Awan cirrus itu adalah awan yang mempunyai bentuk yang spesifik memanjang seperti bulu burung. Kalau pembagian kedua itu berdasarkan ketinggian, ada dengan ketinggian 16 sampai 12 km. Kita perlu dicatat bahwa awan paling tinggi itu adalah awan cirrus ya. Terus ada awan cirrostratus, ada awan cirrocumulus. Itu merupakan kumpulan dari awan-awan tinggi ya. Ini ada awan menengah, ada autocumulus, ada autostratus, dan ada nah, kalau awan yang sering ada di sore hari itu adalah autostratus ya. Nah, terus ada awan rendah, ada stratocumulus, ada stratus. Nah, nama lain dari kabut itu, nama geografinya itu awan stratus. Terus ada nimbostratus yang memang membuat awan ini, suasana langit ini menjadi mendung dan biasanya menyebabkan hujan gerimis. Ya. Kenapa sih awan itu menyebabkan hujan, Pak? Tergantung awan itu uap airnya apakah sudah banyak atau tidak. Kalau uap airnya sudah banyak, dia menyebabkan kejenuhan terhadap awan tersebut sehingga menurunkan hujan. Ibaratnya si awan itu sudah tidak kuat menampung uap air tersebut sehingga turun hujan. Terus ada awan yang memang menyebabkan hujan seperti awan cumulus dan cumulonimbus. Dan awan ini yang paling terkenal ya, awan cumulonimbus yang memang menyebabkan hujan angin. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Materinya bisa ada di Kuiper ya, kalian tinggal download. Nanti si materinya itu berbentuk Word kayak gini ya. Dan jangan lupa biasa si soal latihannya diisi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian dari geografi karena memang sengaja sedikit agar tidak terlalu lama gitu ya. Agar kota kalian juga hemat ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Seperti itu saja dari Bapak mengenai materi hari ini tentang awan. Jangan lupa materinya di print atau ditulis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.